Halo teman-teman, selamat datang di channel Kawan Excel. Bersama saya Dani sebagai instruktur pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang VBA pada Microsoft Excel. VBA ini adalah Visual Basic for Application ya, suatu fitur untuk Microsoft Excel. Nah, ini adalah pengertiannya ya. Pengertian VBA. Nah, VBA ini merupakan singkatan dari Visual Basic for Application, yang mana ini adalah turunan dari bahasa Visual Basic, dikembangkan oleh Microsoft ya pastinya. Visual Basic merupakan turunan dari bahasa pemrograman Basic, ya itu adalah kepanjangan dari Basic. Ada Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Kemudian dia dikembangkan pada tahun 1963, ya ini ada dua pengembangnya. Yang pertama John George Kemeny dan yang kedua Thomas Eugene Kurz. Nah, dia berasal dari ini Universitas Dartmouth ya, College. Ini informasi saya kutip dari website milik classexcel.id. Nah, kalian bisa berkunjung ke sana untuk informasi yang lebih lengkap atau mencari tutorial yang lain ya. Oke, ini tadi pengertian dari Visual Basic. Sekarang kita buka Excel ya. Nah, di sini saya sudah siapkan nota pembelian simpel ya, hanya 5 item untuk per barang ya. Di sini ada gula pasir ya, ada minyak goreng, ada sabun mandi, deterjen, dan beras. Masing-masing per item dia memiliki harga, kemudian dia juga memiliki jumlah ya, jumlah pembelian. Di sini kita membeli gula pasir sebanyak 3 kantong ya. Jadi per kantong 10.000 kita beli 3. Nah, harusnya hasilnya 30.000, kita hitung menggunakan rumus produk ya. Kita masukkan sama dengan produk ya. Lalu di situ D6, range-nya D6 sampai E6. Nah, tinggal kita copy ke bawah. Kalau sudah, kita berikan format ya untuk currency-nya ya. Nah, di sini bebas mau pakai currency bisa atau accounting juga bisa. Kita tambahkan suffix RP ya, supaya nanti ada RP di depan. Kita cari RP Indonesian, kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah memiliki seperti ini ya, P30.000. Nah, kita akan mengisi untuk total bayar, isi dengan menjumlahkan aja ya. Kita bisa pakai sum. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan di sini RP 180.000. Nah, di sini di bawahnya tepat ya, ada baris untuk mengisi terbilang. Nah, sebetulnya terbilang ini di sini harusnya diisi dengan 180.000 ya, dalam huruf ya, jadi kata-kata ya, kalimat. 180.000 rupiah, harusnya seperti itu. Nah, tapi kita tidak akan mungkin ya mengisi dengan manual seperti ini ya. Ya mungkin kalau hanya 1-2 kita bisa manual. Tapi nanti ke depannya ketika datanya sudah sangat banyak, kita tidak mungkin melakukannya manual. Nah, kita membutuhkan sesuatu nih. Kita membutuhkan sesuatu untuk mempermudah kita mengkonversi dari angka 180.000 ini menjadi huruf 180.000. Nah, solusinya adalah menggunakan VBA. Nah, sebelum menggunakan VBA kita harus menyalakan tab developer ya. Jadi kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu, lalu di sini kita nyalakan tab developer. Oke, kita save. Kemudian di situ di samping dari tab view ya, kita sudah bisa lihat di situ ada tab developer ya. Nah, tab developer ini di sini dia ada berbagai macam ya, ada Visual Basic, Macro ya, add-in dan lain sebagainya. Kita langsung aja ke Visual Basic. Nah, di sini muncul halaman yang baru seperti ini. Nah, fungsi halaman baru ini untuk apa? Nah, sesuai dengan pengertian ya, kita buka lagi pengertian tadi. Pengertian VBA adalah bahasa pemrograman yang dimasukkan di dalam Microsoft Excel. Sebetulnya seperti itu. Maka dari itu,
ketika memasukkan sebuah bahasa pemrograman, kita membutuhkan sebuah halaman untuk mengetik kodenya. Nah, kita akan mengetik program di sini nanti di Visual Basic ini. Nah, seperti itu ya. Jadi singkatnya ini adalah text editor atau kode editor ya untuk mengedit kode atau program. Oke, langsung kita klik kanan, insert. Kita insert modul ya. Jadi kita tambahkan modul yang baru. Nah, di situ muncul modul 1. Nah, di sini kita coba kode sederhana dulu yaitu sub test ya. Kita enter lalu otomatis muncul nsub, lalu kita masukkan lagi msg box. Nah, ini kita masukkan pesannya. Halo, kita belajar bersama kawan Excel. Nah, kode ini nanti ketika sudah dieksekusi harusnya dia akan menampilkan pop-up ya dengan tulisan halo, kita belajar bersama kawan Excel. Ya, semacam pop-up ya atau alert ya, seperti itu. Nah, sekarang cara mengeksekusinya gimana? Nah, ini akan dieksekusi ketika kita menekan tombol segitiga biru itu ya, tombol untuk run. Kode yang kita tulis ini akan dieksekusi. Nah, setelah kita tekan akan muncul tes ya. Kita klik run, nah muncul seperti itu. Nah, tes itu adalah nama dari fungsinya ya. Tes, kita run. Nah, apakah nama itu harus selalu tes? Nah, itu tidak selalu tes ya. Nanti kita bisa ganti ya. Kita coba kita ganti dengan pesan ya. Sub pesan. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, dia tetap muncul seperti itu ya. Halo, kita belajar bersama kawan Excel. Pesannya masih sama karena di situ kita tidak mengubah pesannya ya. Jadi MSG box itu untuk memunculkan pop-up atau kotak untuk pop-up seperti itu. Nah, dari 3 kode sederhana ini sudah bisa memunculkan sebuah pop-up ya. Nah, lalu bagaimana kita membuat sebuah kode untuk mengkonversi angka menjadi huruf? Nah, tenang, saya sudah siapkan. Nah, kalian tinggal copy aja ya. Nanti saya taruh di deskripsi atau di komentar ya kalau nggak cukup ya. Tinggal kalian copy lalu kalian paste di sini ya. Nah, nanti kalian paste semuanya. Nah, kita teliti di sini ada 4 fungsi ya, spell number, get tense, get hundred, dan get digit. Nah, fungsi utamanya adalah spell number yang berfungsi untuk mengkonversi angka menjadi huruf. Nah, jadi spell number ini yang utama ya. Oke, kita kembali lagi ke Excel, kita tinggal masukkan sama dengan spell number. Nah, di sini sudah muncul ya spell number ya. Muncul karena kita sudah tambahkan spell number. Nah, kita tinggal klik, nah, maka akan muncul 180.000 rupiah. Dia otomatis mengkonversi dari angka menjadi sebuah huruf ya. Nah, selain memasukkan dari alamat sel D13 ya, kita bisa ubah, kita langsung masukin angkanya 30.000. Nah, dia akan berubah 30.000 rupiah. Nah, sekarang kita coba untuk merubah data ya. Kita ubah dulu beras menjadi 60.000 ya. Kita ubah apa lagi ini? Kita ubah mungkin minyak goreng ya. Minyak goreng kita ubah jadi 40.000 ya. Oke, harganya 225, kita kembalikan lagi spell numbernya ke D13. Nah, kita klik aja. Nah, di situ akan langsung mengkonversi menjadi 225.000 rupiah. Jadi begitulah cara kerja dari Visual Basic ya. Kita memasukkan kode lalu kode bisa dipakai sebagai fungsi ya atau sebagai formula. Sama dengan fungsi-fungsi yang lain seperti if, lookup, VLOOKUP, dan lain sebagainya ya. Karena pada dasarnya semua yang ada di dalam Excel ini dibentuk oleh VB tadi. Jadi program yang ada di balik Excel itulah yang membuat Excel bisa menampilkan beberapa fitur ya, mungkin fitur formula dan lain sebagainya.
Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar mengenai Visual Basic for Application atau VBA ya, pada Microsoft Excel. Oke, kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-subscribe ya, supaya nanti mendapatkan video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like and share supaya video ini semakin bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tulis komentar di bawah, besok kita akan belajar apa lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.